Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, makasih banyak ya. Tanpa kamu, pembacaan ini tidak ada artinya pastinya ya, karena kamu sahara-sahara kesayangan aku. Apa kabarnya? Semoga kamu baik-baik aja. Hari ini kita akan membaca lagi seperti biasanya. Namun Sora ingetin terus-terusan bahwa pembacaan ini untuk banyak orang, umum bukan pribadi atau personal. Jadi kalau ada yang nggak cocok ya sudah pasti, karena kan nggak buat semua orang. Jadi kalau nggak cocok santai ya, tenang aja, masih ada video-video lain yang bisa kamu tonton. Karena semua tidak mengenal batasan waktu, atau kamu bisa personal reading kalau kamu mau, oke? Kita hari ini membaca tentang yang simpel-simpel aja ya. Yang melekat pikirannya ke kamu, yang melekat pikirannya ke kamu. Teman-teman, ada seseorang yang melekat pikirannya ke kamu. Siapa sih orang ini dan bagaimana cerita kalian yang melekat pikirannya ke kamu ya? Kita lihat ada energi apa yang melekat pikirannya ke kamu. Teman-teman, kalau Sora lihat di sini, orang yang melekat pikirannya ke kamu itu adalah seseorang yang masih sangat mungkin kepikiran kamu. Dan sangat mungkin kepikiran apakah mungkin ya kita menjalin komunikasi lagi. Apakah mungkin ya kita menjalin relasi lagi. Apakah mungkin ya ada kisah di antara kita lagi. Apakah mungkin ya kamu masih mau terima aku. Apakah mungkin ya kamu masih mau maafin aku ya. Jadi di sini kalau Sora lihat, orang ini adalah orang yang berada dalam energi kemungkinan-kemungkinan ya. Kenapa? Karena dia tahu ya, mungkin banget pada saat ini ada banyak resiko, ada banyak hal yang terasa jadi challenging di dalam hubungan kalian. Kenapa gitu ya? Bisa saja ini adalah third party situation. Jadi hubungan affair yang ada resikonya. Bisa saja hubungan yang juga mungkin tidak mendapatkan restu dari pihak keluarga. Jadi ya harus backstreet kayak gitu misalnya ya. Atau hubungan yang memang belum stabil gitu ya. Entah memang dia mungkin belum sepenuhnya siap terhadap komitmen, siap terhadap loyalitas, atau dia mungkin merasa bahwa masa depan dia itu belum pasti. Jadi segala possibility, segala skenario halangan itu sangat mungkin dalam pembacaan kita hari ini ya. Bisa saja ada kemungkinan-kemungkinannya salah satu dari alasan yang tadi Sora sebutkan, atau bisa saja semuanya gitu ya. Lalu di sini teman-teman ada energi dari try again. Orang ini jelas banget kenapa sih dia memikirkan tentang energi kemungkinan-kemungkinan. Karena orang ini itu kepingin untuk memulai kembali sama kamu. Ya, jadi orang ini tuh kayak masih kepingin kayak kita masih bisa nggak ya mencoba lagi hubungan ini, mulai lagi hubungan ini dari awal kayak gitu ya. Mungkin bisa ya hubungan ini bisa lebih fokus ke depannya. Tapi ini adalah energi dari seseorang yang masih ada hasrat, gairah gitu ya, pingin mulai lagi dan mencoba lagi, mengusahakan lagi sama kamu ya. Kenapa? Karena di sini sangat mungkin banget ada energi kamu yang sangat positif, yang membawa ketenangan, membawa kedamaian, membawa energi cleansing, yang membuat batinnya dia itu seperti merasakan kedamaian kalau dekat sama kamu. Intuisi dia juga merasa terhubung dengan sangat kuat ke kamu, teman-teman ya. Jadi kalau Sora lihat di sini sangat mungkin banget ya. Orang ini itu masih kepingin ada kamu di dalam hidupnya dia. Dan sangat mungkin banget orang ini juga masih berharap hubungan kalian itu bisa diperbaikin gitu ya. Dia cuma berharap, ada intuisi dia yang berharap ini mungkin masih bisa diperbaiki, ini mungkin masih bisa diobati hubungan yang sudah penuh luka atau penuh kesedihan ini. Walaupun orang ini mungkin bingung bagaimana cara memulai lagi sama kamu, bingung mungkin untuk cara berbicara lagi sama kamu, dan atau mungkin saja ini adalah energi dari seseorang yang bingung. Sebelumnya ada masalah di antara kalian pun mungkin banget karena adanya kebingungan, sikap orang ini yang tidak pasti, sikap orang ini yang abu-abu. Kenapa? Karena ya dia masih galau, teman-teman. Dengan ada sisi-sisi yang tadi Sora sebutin di awal, bahwa segala sesuatunya masih ngambang buat dia, teman-teman. Walaupun situasinya di sini penuh dengan ketidakpastian, tapi secara intuisi dan energi kalian terkoneksi dengan sangat kuat.
Ya, di sini sangat mungkin ada telepati, di sini sangat mungkin ada koneksi yang masih terhubung. Jadi apapun yang terjadi sebenarnya di antara kalian, energi intuisi itu masih sangat kuat terhubung, teman-teman. Ya, kalian bisa saja berkomunikasi secara batin dan perasaan. Ya, kita berdealing dulu, teman-teman. Kita lihat siapa sih orang ini, yang kamu berdealing dengan siapa. Yang pertama, kamu berdealing dengan seseorang, kalau yang Sora lihat itu sangat mementingkan yang namanya prosperity, yang namanya situasi keuangan, investasi gitu ya. Dan orang yang sangat-sangat percaya terhadap energi manifestasi yang bisa jadi nyata secara fisik gitu loh ya. Dan ini sangat mungkin orang ini sedang membangun bisnis baru, sedang membangun karir baru, sedang membangun investasi baru. Untuk zodiak, Sora sambil jalan akan bacain. Orang ini itu, tipenya itu memang punya yang masalah namanya obsesi. Orangnya itu kalau udah suka sama segala sesuatu bisa sangat obsesi, bisa sangat ketergantungan ya teman-teman kalau Sora lihat ya. Dan di sini ada sisi kalau Sora lihat dia itu punya sisi keras. Ya, mungkin banget dia itu bisa violence gitu ya. Secara violence itu kayak apa ya, bisa keras, ada kekerasan dalam mungkin berbicara atau dalam perilaku gitu ya, nggak semua, tapi bisa juga secara seksualitas pun bisa saja dia seksualitasnya dalam tanda kutip keras gitu ya. Di sini ada Scorpio, ada Taurus, ada Virgo ya. Lalu orang ini bisa juga adalah energi dari seseorang yang sudah terlanjur melekat ke kamu, ya, secara batin dan perasaan. Kalau Sora lihat di sini ada yang punya bisnis sendiri, gitu ya. Kalau Sora lihat di sini juga mencari status sosial yang tinggi di dalam lingkungannya. Ada energi dari divine feminine, gitu ya. Kalau Sora di sini ada yang bisnis sendiri ya, banyak yang usaha sendiri gitu ya. Kalau yang Sora lihat mungkin wira swasta juga gitu. Dan kalau Sora lihat di sini orangnya itu sebenarnya adalah orang yang cukup, kalau namanya finansial itu sebenarnya nggak pelit ya kalau Sora lihat. Orang ini itu tipenya sangat penyayang gitu ya. Kalau Sora lihat bisa manjain orang banget gitu ya. Dan orangnya suka bersosialisasi. Kamu sama dia mungkin sudah sama-sama saling nyaman dan saling suka sejak pandangan pertama gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini ada rasa kenyamanan. Ya, jadi dia itu kayak langsung rasa nyaman sama kamu atau sebaliknya. Di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces ya. Lalu di sini ada energi dari seseorang yang ada sisi apa ya Sora bilangnya ya. Ada sisi dia itu gengsi, itu ada sisi di mana orang ini itu suka yang segala sesuatu yang mewah bisa. Dia juga di sini kalau Sora lihat mencari status yang tadi kalau Sora bilang ya, kayak dia tuh pinginnya dipandang kayak gitu ya. Dia senang mendapatkan atensi dari orang-orang kayak gitu. Ya, wah ini Virgo sih cukup kuat banget di sini. Nah, sekarang kita mau lihat kenapa sih dia melihat pingin ada possibility sama kamu gitu ya, untuk mencoba lagi. Tadi kan udah jelas ya, ada energi daripada sikap dia yang mungkin membingungkan gitu ya, kayak gak jelas, kayak nggak tegas ya. Kita coba lihat ada isu lain lagi apa lagi. Teman-teman, kalau Sora lihat di sini ada situasi yang mana terasa toksik sebelumnya antara kamu sama dia. Kenapa begitu Sora? Karena ada energi dari kejar mengejar gitu ya. Nanti dia itu bisa ngilang, kamu mesti mencari dia. Tapi nanti kalau kamu yang ngilang, dia nyari-nyariin kamu. Jadi ya saling cari-mencari gitu ya. Oke. Dan di sini kalau Sora lihat orang ini tuh penuh dengan fantasi. Jadi kamu itu menjadi salah satu fantasinya dia ya, dan selalu menjadi imajinasinya dia ya. Orang ini tuh punya banyak imajinasi dan fantasi yang sangat kuat ke kamu. Nah, namun di sini bisa saja karena dia punya banyak khayalan tadi gitu ya, tapi di satu sisi ada sisinya dia itu yang bisa lari ya. Jadi mungkin banget orang ini karena dia ada kebingungan dan dia belum pasti, orang ini mungkin saja adalah orang yang pernah menghilang dari kamu ya. Entah dia ghosting, entah dia silent treatment kamu, entah dia itu tiba-tiba menghilang, kamu nggak bisa nyari dia, dan atau dia nggak nyariin kamu ya, seperti kabur gitu ya, dalam tanda kutip itu ada di sini. Lalu di sini juga ada energi dari orang ini itu sebenarnya banyak sekali
situasi yang kalian tuh ada stres gitu ya. Kenapa? Karena situasi ini banyak masalah ya, yang kalian itu bisa saja clash pemikiran kalian berdua itu berbeda, ada argumentasi ya, mungkin kalian ada beda pendapat, ada apa namanya, hal yang didebatin, itu sangat mungkin gitu ya, tentang sikapnya dia, tentang kebiasaannya dia, itu sangat mungkin. Dan di sini adalah masalah tentang waktu ya. Mungkin banyak di sini dari kalian yang sudah banyak waktu berjalan, tapi kok hubungan ini seperti belum jelas arahnya mau kemana. Itu sangat mungkin sekali ya. Kenapa pikirannya melekat terus ke kamu? Teman-teman, kalau Sora lihat di sini, sebenarnya orang ini itu punya banyak pesan batin, punya banyak pesan perasaan yang belum dia ungkapin sama kamu. Jadi kayak masih ada unek-unek perasaan yang selama ini mungkin dia tahan ya. Atau selama ini dia tuh masih belum pasti sama perasaan dia itu, yang dengan kata-kata confusion tadi gitu ya. Itu sangat mungkin. Jadi kayak di sini dia itu kayak nyari-nyari kamu, karena dia tuh kayak banyak yang ingin dia ungkapkan, banyak yang ingin dia tuangkan ya. Dan kalau Sora lihat ya, dia itu seperti kehilangan jiwanya dia ketika kamu tidak ada. Kamu tuh adalah bagian dari jiwanya dia ya. Dan bahkan kamu juga bahkan jadi seseorang yang membantu dia untuk menemukan jiwanya sendiri ya. Jadi orang ini bisa saja orang yang mungkin sebelumnya belum benar-benar mengenal dirinya sendiri, kayak gitu loh ya. Dan kenapa sih dia terus kepikiran sama kamu ya? Karena kamu tuh menjadi salah satu orang yang buat dia itu kokoh dan kuat ya. Kamu tuh punya fondasi yang sangat kuat, ngebuat dia itu banyak bergantung sama kamu. Dan dia bisa ngerasa tenang dan aman ketika ada kamu, karena kamu tuh sudah seperti anggota keluarga sendiri ya. Kamu tuh adalah seseorang yang bisa masuk ke dia. Nggak semua orang mungkin bisa masuk ke orang ini gitu ya. Nggak gampang memang berdealing dengan orang ini. Dan ketika tidak ada kamu, teman-teman, dia itu merasa tidak balance ya, oleng kayak gitu ya. Dan di sini dia banyak galau, dan dia di sini bisa saja menyesali keputusan dia yang sebelumnya ghosting kamu, ngilang dari kamu, lari dari kamu. Ya, itu sangat mungkin banget. Ya. Dan di sini ada energi orang ini itu tapi pingin kembali, tapi takut ditolak. Jadi sebenarnya dia tuh melekat pikirannya sama kamu ya, masih ada fantasi soal kamu, masih ada intuisi terhubung, tapi di satu sisi dia juga takut ditolak sama kamu gitu ya. Takut kayak kamu akan balas dendam sama dia, atau takut kamu dia udah gak menginginkan dia lagi. Kita lihat ya, kenapa pikirannya terus melekat soal kamu ya. Selain dia banyak yang mau diungkapin dan semuanya tadi, teman-teman, di sini kalau Sora lihat kayak orang ini mulai menyadari kalau selama ini mungkin banget dia banyak nyalahin kamu atas keadaan dan situasi yang seharusnya itu mungkin saja adalah kesalahannya dia. Jadi di sini ada energi dari perasaan merasa bersalah ya. Tuh kan, energi dari perasaan merasa bersalah kalau selama ini dia itu nyalahin kamu padahal belum tentu salahnya kamu. Jadi kayak energi victim mentality itu juga ada, yang jadinya dia sekarang kepikiran. Tuh kan, energi perasaan bersalah gitu. Kenapa? Karena sudah nyalahin kamu atas segala kesalahan dan situasi yang diputarbalikkan. Itu sangat mungkin gitu ya. Dan di sini dia itu sebenarnya juga punya energi, dia berharap kamu mau maafin dia. Jadi di sini kenapa kepikiran kamu? Karena di sini ada energi perasaan merasa bersalah dan butuh yang namanya pemaafan. Karena mungkin di sini sangat terasa ya, banyak dari kalian yang mungkin masih struggling untuk memaafkan orang ini. Namanya memaafkan kan butuh waktu juga, dan itu bisa terasa kok kalau kamu tuh belum bisa memaafkan dia mungkin sepenuhnya, masih proses. Kamu juga banyak loh membuat dia itu berproses, teman-teman, jadi lebih dewasa, jadi lebih punya kesadaran gitu ya secara spiritual atau personal. Dan kalian itu banyak yang bawa energi abundance gitu ya untuk orang ini gitu ya. Bisa saja karena secara keuangan, secara finansial, ketika sama kamu finansialnya lebih baik, lebih positif, kamu juga mungkin banyak ngedukung dia untuk masalah finansial itu, untuk dia bisa lebih fokus, kamu bantu dia manifestasi, kamu support dia, kamu dorong dia, baik secara energi maupun secara materi langsung ya. Dan sekarang ya teman-teman,
Ketika dia sudah tersadar akan ada energi intuisi kalian terkoneksi, ya, apa yang sekarang kamu rasain itu bisa dia rasain. Jadi di sini ada energi di mana dia merasakan apa yang kamu rasakan. Dan ternyata hayalan soal kamu itu belum sepenuhnya bisa dia hilangkan. Masih ada energi imajinasi dia terus bermain-main dan terus terpikir soal kamu. Yang sebenarnya batinnya ingin sampaikan. Sejauh apapun aku pergi, pikiran aku dan hati aku selalu kembali ke kamu. Aku selama ini bersembunyi, berusaha menjadi orang lain, berusaha tidak mau jujur dan terbuka. Jadi kayak sekarang tuh dia pengen menjadi lebih terbuka sama kamu. Dan kayak kenapa dia sekarang juga belum ada pergerakan? Karena sebenarnya masih ada hal yang harus dia kerjakan, jadi fokusnya dia. Mungkin termasuk memperbaiki dirinya sendiri gitu. Dia berharap kamu masih mau mencoba untuk mengerti pastinya. Dia masih butuh waktu. Dia karena bingung. Kalau Sora bilang tuh dia bingung. Bingung mulainya. Bingung mau gimana. Kayak gitu ya. Masih mungkin belum jelas. Dia tahu apa yang terjadi sebelumnya di antara kalian. Itu bukan salah kamu. Tapi memang salahnya dia. Gitu ya. Dan aku menjauh dari kamu. Sebenarnya itu adalah cara kayak pingin gampangnya lah. Pingin mudahnya. Makanya sebelumnya dia ngilang dari kamu. Kamu masuk terus dalam mimpinya dia, teman-teman. Maka pikirannya melekat terus ke kamu. Itu namanya pertanda dari semesta. Dan apalagi sekarang banyak yang dia sadar, apa yang kamu omongin, yang jadi pikiran kamu, apa yang pernah kamu sampaikan ke dia, itu sebenarnya adalah sesuatu yang benar. Atau terungkap sekarang semua yang kamu omongin itu terjadi dan sebagainya. Ya. Dan dia banyak mendapatkan tanda dari semesta ini. Kalau dia harus minta maaf ke kamu, kalian terkoneksi, kalian terhubung, gitu ya. Dan di sini dia tahu kayak kamu tuh masih tetap bisa mencintai aku dengan situasi aku dan keadaan aku, dan apa yang sudah pernah aku lakukan ke kamu itu tidak mudah, ya. Kamu selalu jadi rumah untuk aku. Rumah sebagai rumah, memberikan kenyamanan, memberikan keamanan, menjadi seperti anggota keluarga sendiri. Perasaan aku tuh sama kamu tuh sangat intens. Di saat yang bersamaan aku sangat tertarik, tapi di saat yang bersama juga aku merasa tertarik, dan di saat yang bersama juga aku merasa terkoneksi. Jadi kayak perasaan yang kalian terhubung ini terasa sangat intens buat dia, ya. Jadi Sora, apakah kedepannya dia akan melakukan pergerakan ke kamu? Kita lihat ya, ini ada yes no-nya. Yang pertama adalah, teman-teman kalau Sora lihat, kalau untuk dalam waktu dekat dia belum ada satu kesiapan. Kita keluarin dulu semua kartunya ya. Nah, di sini teman-teman, possibility-nya itu memang terasa sangat low. Kenapa gitu ya? Kalau Sora lihat di sini, orang ini tuh masih dalam situasi berusaha bangkit dari situasi dia yang buruk gitu ya. Artinya masih banyak hal yang harus dia selesaikan, teman-teman. Ya, ketika dia sudah lebih siap secara batin, secara pemikiran itu ya, karena sekarang hidupnya itu seperti sedang chaos ya, sedang berantakan di sini dan di situ. Jadi hidup dia itu sebenarnya banyak chaos, banyak kerumitan, banyak problem di sana dan di sini. Internal dari pikirannya dia atau keadaan kehidupannya dia. Ya, sehingga kalau Sora lihat orang ini itu banyak energi negatifnya, banyak energi kepahitan dan sebagainya. Jadi orang ini tuh kayak pingin lebih positif dulu, pingin situasinya lebih stabil dulu gitu ya. Ketika dia sudah energinya lebih positif, dia baru datang ke kamu. Karena bayangin ya, ketika dia sedang berpikir pun dia lebih banyak energi yang kayak, lihat deh, takut ditolak, nggak yakin gitu. Jadi banyak energi negatif itu kan ya, energi yang lemah juga gitu. Jadi kayak ini tuh sesuatu yang sudah ada bibitnya gitu ya, tapi belum bisa sekarang dia bergerak gitu. Kenapa? Karena masih terhalang dengan banyaknya energi negatif yang tadi gitu. Ya. Jadi orang ini itu masih dalam tahap berpikir dan merencanakan. Jadi banyak yang menahan kerinduan. Kenapa? Karena sekarang situasi memang belum baik gitu ya. Karena hidup dia tuh banyak berantakan.
ya. Secara yang tadi Sora udah bilang, pikiran, keadaan gitu ya teman-teman. Apalagi jiwanya dia itu masih hilang arah. Jadi dia tuh kayak sedang berusaha memperbaiki banyak kesalahannya dia di dalam hidupnya dia ya. Yang pasti teman-teman ya, ada energi kesetiaan kamu yang akan menarik dia kembali. Jadi ini hanyalah masalah waktu, dia akan kembali ke kamu. Sora, apakah kalau dia balik ke aku itu bisa jadi sesuatu yang baik? Oke. Di sini ada energi sesuatu yang positif ya. Nih victory, keberhasilan. Jadi maju ke depan. Kalau orang ini kembali ke kamu, ini sangat mungkin bisa jadi hubungan yang lebih sukses, hubungan yang lebih berhasil, hubungan yang sesuai dengan yang kamu inginkan atau kamu harapkan. Tapi ini semua balik lagi gitu ya, masih ada yang proses yang harus dijalani ya. Jadi kalau Sora lihat orang ini sedang mempersiapkan secara mental dan secara batin. Jadi biarkanlah dia itu secara mental dan batin gitu ya, dia dia fokus dulu sama mental dan batin dia sendiri. Nanti baru dia bergerak arahnya ke arah kamu gitu ya. Kan yang pastinya ya semua proses ya teman-teman gitu ya. Sementara nasihat untuk kamu apa? Nasihat untuk kamu adalah teman-teman, kalau kamu masih tidak yakin atau ada doubting gitu loh ya, kayak mau yang pasti-pasti aja, mungkin ini pembacaan bukan buat kamu ya. Oke, karena di sini masih ada energi perubahan yang sangat mungkin terjadi. Namanya perubahan itu kan seperti sebuah kayak gini ya gambarnya. Ini aku bilangnya apa ya? Seperti sebuah pusaran yang bisa saja berputar ke kiri atau berputar ke kanan. Ya, masih banyak hal yang belum pasti di sini. Ya, yang hanya bisa kamu lakukan adalah energinya menerima dan ikhlas. Bahwa ini memang ada bagian di luar kontrol kamu. Bahwa ini semua masih berproses. Ada bagian dari misteri semesta ini dan energi dari semesta juga. Ya, kita sebagai manusia cuma bisa menerima bahwa kan ini di luar kontrol kamu. Dia itu di luar kontrol kamu. Bahwa dia perlu menyelesaikan dulu dengan dirinya dia sendiri juga. Terimalah bahwa ini adalah proses. Ada sesuatu yang tidak pasti di sini, banyak perubahan juga. Kalau kamu masih ragu, teman-teman, fokus dulu sama diri kamu sendiri, ya. Oke, kalau kamu belum pasti gitu ya, pastikan dulu apa yang kamu mau. Apakah orang ini kalau datang kamu mau terima atau enggak? Pastikan dulu diri kamu. Tapi kalau kamu masih kayak, aduh aku nggak yakin ya Sora 50-50 lalalala. Nah, ambil waktu untuk memastikan dulu. Emang kamu udah jelas 100% mau terima dia atau enggak? Gitu ya. Dengan memang harus terima dia dengan energi keikhlasan. Gak ada lagi jalan lain. Terima dia apa adanya seperti itu. Karena kamu belajar sama orang ini juga ada energi namanya penerimaan. Intinya gitu sih. Jadi daripada fokus kepada kapan dia datang, lebih kepada diri kamu sendiri. Kamu udah bisa tegas belum? Tapi Sora aku udah tegas. Ya sudah, kalau kamu sudah tegas, berarti nasihat ini sudah kamu lakukan. Kan gitu aja simpelnya. Benar nggak? Ya. Untuk zodiak tadi Sora udah bacain ya. Kita akan coba ke alfabet yang terungkap. Teman-teman yang kepingin personal reading boleh ya di Instagram Sora @sora_tarot gitu ya. Untuk pembacaan itu boleh banget. Dan mungkin teman-teman di sini ada yang kepingin beli kartu atau apa, silahkan juga ya. Ada energi dari W, G, H, Y, F, Z, T, T, K, K, Y, M, Y, Q, A, dan N. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet sini. 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu, teman-teman. Dan jangan lupa main ke channel pertama Sora di Sora yang Tarot. Sora mohon banget dukungannya supaya Sora terus bersemangat. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.